Jadi kita lanjut pertemuan kita, bab selanjutnya yaitu masuk kepada bab yang penjabarannya ada banyak di kitab Imam Az-Zahabi. Kan kalau dari kitab yang kita pakai selama ini kan kitab 55 wasiat. Di sana hanya ada 1-2 hadis saja dalam satu pembahasan. Untuk melengkapi itu saya menggunakan kitab Imam Az-Zahabi. Kebetulan kita masuk kepada bab perkara dosa-dosa yang cukup besar, yang betul-betul dapat peringatan keras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Imam Zahabi ini judul kitabnya namanya Al-Kabair. Kabair itu dosa-dosa besar yang dirangkum oleh Imam Zahabi, yang dijadikan oleh beliau satu kitab full. Ini kitabnya ada berapa ratus halaman gitu. Semoga setengah jam keburu ya. Ratusan halaman keburu gak Pak setengah jam? Gak keburu ya. Ya secukupnya, sekeburunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk langsung ke bab Fal kabiratul ula hiya asyirku billahi ta'ala. Kita masuk ke dosa besar yang pertama, yang betul-betul dapat peringatan keras di syariat Islam, yaitu syirik kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyirku billah wa huwa an taj'ala lillahi nidan wa huwa khalaqa wa ta'budu ma'ahu ghairuh min hajarin aw basharin aw syamsin aw qamarin aw nabiyyin aw syaikhin aw jinniyin aw najmin aw malikin aw ghairi dzalika. Syirik itu apa? Syirik itu kita tahu bahwa yang harus kita sembah adalah Allah. Tapi di lain sisi kita tidak bergantung sepenuhnya segala sesuatu kepada Allah, tapi kadang bergantung kepada satu, bergantung kepada batu. Ada orang yang keluar rumah kalau nggak pakai cincin batu badannya lemes Pak. Nggak pakai cincin batu nih, apa sih? Akik. Dia ketemu katanya guru spiritual. Guru spiritual itu ngasih dia cincin batu, akik. Guru spiritual ini ngomong, nih pakai nih cincin, di dalamnya ada harimau Siliwangi, ada khadam harimau Siliwangi. Ente kalau pakai ini nggak ada yang berani natap muka ente, nggak ada. Gara-gara kalimat itu, dia yakin sepenuhnya badan dia kebal bacok gara-gara dia pakai cincin. Dia berani kemana-mana malam Pak, ada begal dia nggak peduli. Dia pede cincin itu yang bikin badannya terjaga dari kezoliman orang lain. Hal-hal model begini termasuk bagian syirik kepada Allah. Kok iya bisa ada orang merasa aman, tentram, selamat cuman gara-gara batu akik. Makanya dibilang di sini oleh Imam Zahabi min hajarin. Kita tahu Tuhan kita Allah, tapi bergantung segala urusan, lupa ke Allah tapi bergantung kepada batu. Yang kedua au basyarin. Bapak Ibu juga ketika tahu yang maha mengabulkan segala sesuatu Allah, tidak perlu bergantung 100% sepenuhnya urusan hidup Bapak Ibu kepada manusia. Berharap kepada manusia melahirkan kecewa, berharap kepada Allah melahirkan harapan. Jadi kita perut lapar nih, kayaknya yang bisa ngasih makan anu, berharap bapak anu ngirimin uang, padahal yang memberikan rizki Allah. Itu termasuk bagian asyirku, bergantung totalitas kepada manusia. Yang ketiga au syamsin, bergantung kepada matahari. Kalau di Indonesia kayaknya nggak ada orang yang bergantung kepada matahari, malah ngindarin matahari. Saking pengen ngindarin mataharinya, tidur dari sebelum subuh sampai menjelang maghrib.
supaya nggak kena matahari. Kemudian au qamarin atau bulan di Indonesia juga ada orang yang bergantung kepada bulan. Tapi di luar negeri ada Pak, yang dia itu tidak bisa melakukan aktivitas sebelum dia berkata-kata permohonan kepada keberadaan matahari, memohon kepada keberadaan bulan. Ada orang yang meyakini itu, jika itu dia lakukan termasuk bagian syirik kepada Allah. Kemudian au nabiyin, maaf ini beberapa patung-patung dewa yang dikatakan sebagai dewa atau Tuhan, itu kadang patung itu diberi nama dari nama Nabi Allah. Nabi itu berapa? 124.000. Orang soleh zaman dulu bisa jadi mereka itu termasuk golongan Nabi yang ada sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka ini menjadikan patung-patung dengan nama Nabi tersebut dan mereka menyembahnya zaman dulu. Kalau sekarang ini ibaratnya ada orang soleh, umpama nama orang solehnya Ibnu, soleh banget umpama nih. Tiba-tiba ada setelah 20 tahun, 100 tahun kemudian dibikinlah oleh iblis satu cerita bahwa ada sosok mulia namanya Ibnu. Dibungkuslah makamnya Ibnu ini dengan kalimat siapa saja yang datang ke makamnya maka hajat-hajat akan kabul. Kemudian beralihlah otak manusia menjadi membuat sesuatu untuk diminta atas nama Ibnu. Makanya banyak patung-patung dewa, patung-patung yang disembah itu nama mereka nama-nama nabi dulu. Kemudian au syaikhin atau bergantung kepada syekh. Apa maksudnya? Pak, Bu, ada orang yang kagak mau nikahin anaknya sebelum sesepuh tetua kampung menghitung nama. Kalau belum dihitung dia nggak akan nikahin anaknya. Tahu ilmu hitung? Jadi ilmu hitung bahasanya apa ya? Ilmu hitung ada memang. Ilmu menghitung itu ada, tapi hanya untuk melihat sifat manusia, bukan untuk melihat takdir yang terjadi. Urusan takdir urusan siapa? Urusan Allah. Karena ada kejadian Pak, namanya Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan, mau dinikahin sama Fulana bin Fulana bin Fulana. Namanya ditulis pakai bahasa Arab, Fulan bin Fulan bin Fulan, ditulis pakai huruf Arab berharokat. Kemudian huruf Arabnya dibuletin. Habis dibuletin huruf Arabnya dihitung angkanya. Dihitung angkanya, ditotal berapa jumlahnya, maka masuk ke dalam rumus Itsna Asyar. Rumus Itsna Asyar itu 12 hewan. Entah siapa bikin ini. 12 hewan. Kemudian nama perempuannya dihitung lagi. Ada juga rumus 12 hewan. Ketika dihitung ternyata ini syekh bilang begini, dia nikah sama dia bakal ada yang mati. Itu termasuk bagian syirik. Ada Pak, jangan nikahin dia nih, jangan. Ada yang mati dari keluarganya. Biasanya dulu kan ada istilah anak kesekian nggak boleh nikah sama anak pertama, nggak boleh nikah sama anak bontot, atau anak kedua nggak boleh nikah sama anak kesekian gitu. Jika itu dilakukan termasuk bagian dari syirik kepada Allah. Yang kedua, ada perempuan yang kagak bisa kelahiran. Ini udah apa namanya? Udah hamil besar. Udah kepikiran tuh perempuan, karena adat dia kalau tetua kampung belum busap perutnya, anaknya akan mati dan anaknya akan lahir tidak normal. Kalau belum diusap sama dia. Yang menentukan normal tidaknya
itu orang atau Allah? Allah. Yang menentukan janin itu akan hidup dia atau Allah? Allah. Banyak yang bergantung dengan cara seperti itu. Bahkan Pak, ada yang saking mengerikannya ilmu ini, ilmu bergantung syirikan kepada manusia, ada orang yang hidup dan matinya bergantung sama itu orang. Apa aja pokoknya kata dia A ya A, kata dia B ya B, sekalipun kadang nabrak aturan. Apa contohnya Pak? Ini si orang tua ngomong begini, kamu udah masuk usia 25 tahun, sudah masuk usia kamu harus bekerja. Maka kamu lakukanlah, berangkat ke Gunung Kidul, cari 7 sumur, kemudian cari batu yang agak kuncung, duduklah kamu di atasnya, bacalah kamu doa ini, maka kamu akan jadi orang kaya raya. Itu dikerjain, ditabrak, karena sangat percaya kepada syekh yang katanya orang guru spiritual. Hal itu termasuk bagian dari syirik kepada Allah. Kemudian ada lagi yang lucu, guru spiritual itu mengobati orang dengan cara menyerahkan hal termahal dalam tubuhnya. Ya, kalau di kita istilahnya dukun cabul. Nah, itu aja sudah termasuk bagian dari syirik itu. Kok bisa percaya? Bahkan yang canggih, maaf ini, beberapa dukun sudah mulai mengubah identitasnya sebagai pimpinan pesantren. Saya ulangi, beberapa dukun sudah mulai masuk ritualnya dengan cara membuat satu pesantren. Kemudian di pesantren itu korban-korbannya lah yang ditarget adalah santri-santri yang belajar di pesantren tersebut. Makanya jangan heran kalau beberapa waktu belakangan ini ada istilah kiai pesantren cabul. Bukan kiai pesantren dia. Dulunya dia dukun yang bangun pesantren, membungkus identitasnya sebagai guru spiritual, padahal dia melaksanakan kesyirikan kepada Allah dengan target operasi adalah santri mereka sendiri. Yang lucu itu orang pada ngomong, udahlah jangan masukin anak ke pesantren, kiainya cabul. Padahal belum cross check. Yang salah bukan pesantrennya, tapi yang salah oknumnya. Ada oknum katanya kiai cabul yang dihina pesantren. Tapi ada oknum universitas melakukan keburukan di universitas yang disalahin oknumnya. Memang untuk menjatuhkan Islam itu caranya banyak. Jadi percaya 100% kepada ramalan seorang guru spiritual itu termasuk bagian dari syirik kepada Allah. Kecuali guru spiritual ini kalimat yang keluar dari mulutnya adalah kalimat insya Allah. Abah, saya mau jual rumah nih. Kira-kira rumah saya bagaimana Abah? Harus apa ini? Beliau ngomong insya Allah. Kita tunggu 6 bulan ke depan semoga terjual. Nah, itu percaya dengan itu tidak masalah, orang isinya doa. Kalau 6 bulan nggak kejual, ya jangan marah, jangan protes, jangan meyakini 100%. Kebanyakan termasuk syirik kepada Allah, terlalu mengkultuskan guru spiritual sampai bahkan meninggalkan perintah orang tua. Saking mengerikannya Pak, kesyirikan guru spiritual ini, kadang si anak rela berangkat antar kota hanya ingin meminta hasil ramalan tentang takdirnya, sehingga meninggalkan kedua orang tua. Kalau orang tua nyuruh dikerjainnya lama Pak. Guru spiritualnya nyuruh, apa yang dilakuin? Siap 86. Guru spiritualnya bilang,
jangan, ente jangan kesono, nanti ente tabrakan. Percaya dia, urusan takdir ada pada Allah. Kecuali guru itu bilang, nah hati-hati ya jalan di sana, karena di sana banyak orang lawan arah. Kalau lawan arah kamu tidak hati-hati, mungkin kamu nanti tertabrak. Ya kalau kata-kata itu boleh. Tapi kalau sudah menentukan takdir dari lisannya, itu termasuk bagian syirik kepada Allah. Kemudian aujinniyin atau bergantung kepada jin. Apa contoh bergantung kepada jin, Pak? Jangan percaya kalau tiba-tiba ada orang bilang gini, ente kesini sama siapa itu? Di belakang ente kok ada macan? Ente belakang ente ramai banget pasukan itu, pasukan keturunan leluhur. Ojo percaya, karena itu bisa menjadi sebab syirik kita kepada Allah. Belakangan orang, Pak, lebih senang ngomongin gaib daripada ngomongin fakta. Ngomongin leluhur lah, ngomongin khodam lah, ngomongin pendamping lah, ngomongin inilah. Padahal itu arah bisa menjadikan orang syirik kepada Allah. Contoh begini, lagi naik motor, tiba-tiba jatuh. Pas jatuh badannya nggak luka, tiba-tiba ngomong, kayaknya gue dijaga nih sama leluhur. Kodamnya bagus tuh orang. Padahal yang kasih penjagaan siapa? Allah. Banyak kejadian itu. Kecelakaan, Pak. Ada nih murid saya yang kejadian, tabrakan dia. Dia tabrakan, motor di mana, badan di mana, lecet aja enggak. Padahal dilogikain bisa. Gimana dilogikain bisa? Ketika motor itu ketabrak, mungkin jatuh dia, telentang dia saat itu pakai tas, isinya buku-buku kuliah. Terseret dia sepanjang jalan dalam keadaan telentang, ya tentu nggak ada yang luka badannya. Yang rusak adalah tasnya, karena saya lihat tas dia sobek-sobeknya parah, ada bekas debu di tasnya. Tapi tiba-tiba dia ngomong, kayaknya tadi emang khodam leluhur anu mantap banget nih. Kecelakaan segitu parah, badan nggak ada yang lecet. Ini bahaya. Jangan percaya apapun kalimat yang keluar dengan urusan jin-jin, tetua, leluhur, dan sebagainya. Jin nggak mampu ngapa-ngapain. Setan bunuh orang aja nggak bisa, Pak. Kalau ada ngomong wah dia mati karena santet, bohong. Nggak ada makhluk yang mampu dan siap untuk ketemu malakul maut, ketemu malaikat maut kalau belum waktunya. Taruhlah nih orang katanya kena santet. Terus 40 hari kan hadisnya jelas, malaikat maut akan mengintai. Setan mampu memang di badan dia diintai sama malakul maut. Bukan setan yang mencabut nyawa. Takdir kematian di tangan Allah. Gak ada orang mati karena santet, Pak. Itu karena syirik kita sering bergantung sama urusan jin. Kok yo percaya tak pateni kata jin yang kesurupan. Orang iso, nggak bisa. Jadi termasuk bagian dari syirik, kita bergantung sepenuhnya sama jin dan takut 100% juga sama jin. Yang aneh ini ada suami istri. Si istri berani banget sama suaminya, beraninya luar biasa. Suaminya dilawan mulu dilawan. Padahal suaminya adalah surganya. Timbang jalan malam pohon mangga dia takut. Itu logikanya di mana? Sama suaminya berani, sama setan takut. Padahal setan nggak jadi sebab surganya dia. Nah sama juga kayak kita, sama Allah berani, sama manusia takut. Melanggar Allah gampang banget ya kita. Melawan Allah apalagi? Disuruh sholat masih ogah. Berani banget kita ini sama Allah ini. Kira sama begal takutnya luar biasa.
Jadi tidak boleh kita bergantung apapun halnya yang berurusan dengan jinniyun. Hal-hal yang berbau gaib, jin-jin, udah tinggalin dah. Jangan dengerin lagi orang-orang ngomong yang kayak gitu. Pak, dunia fakta saja, dunia nyata hoaxnya banyak. Apalagi dunia gaib. Jelas ya? Kita aja hoaxnya banyak, apalagi dunia gaib. Tinggalkan itu. Kemudian itu yang pertama. Dosa besar adalah menduakan Allah. Bahkan ada hadis ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa besar. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma hunna? Apa itu ya Rasulullah? Yang pertama asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dosa besar yang kedua, qatlun nafsi, membunuh. Pertanyaannya Pak, Bu, boleh enggak kita membunuh orang? Hah? Boleh enggak kita membunuh orang? Hukum asal membunuh haram, tidak boleh. Tapi ada sebab yang membolehkan kita membunuh orang. Apa sebab? Yang pertama, hakim pengadilan memutuskan dia hukuman mati. Kata Pak Ibnu tadi, hukum kisos boleh. Itu boleh. Tukang algojo kematian hukum, kan hukum asalnya dia nggak boleh bunuh orang. Tiba-tiba pengadilan memutuskan dia hukuman mati, entah suntik mati kah, entah tembak kah, maka algojo inilah yang melaksanakan. Dia diperbolehkan menghukum orang itu sehingga menghilangkan nyawa. Itu yang boleh pertama. Yang kedua, kita boleh bunuh orang kapan? Kapan lagi? Perang. Dengan catatan, perang bukan kita yang memulai, tapi kita sebagai pertahanan diri atau pertahanan wilayah atau pertahanan kehormatan keluarga. Itu boleh bunuh. Contoh, tiba-tiba Indonesia diserang Israel, Pak. Diserang rudal Israel. Tiba-tiba DPR, MPR, eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI, kemudian alim ulama, musyawarah, mereka bersepakat bahwa Indonesia harus perang. Maka saat itu kita wajib berperang. Setelah diputuskan oleh lembaga-lembaga krusial di negara, eksekutif, legislatif, yudikatif, mahkamah, TNI, ulama kumpul perang, kemudian kita lawan Israel. Di saat itu kita boleh bunuh orang Israel karena statusnya sedang berperang. Selebihnya tidak boleh. Apapun alasannya nggak boleh bunuh orang. Maka kan dalilnya jelas, ijtanibus sab'al mubiqat qalu wa ma hunna asyirku billah syirik wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq. Membunuh seseorang tanpa jalan yang hak. Jalan yang hak kapan? Kisos. Yang kedua ketika sedang berperang. Selebihnya nggak ada cerita. Boleh nggak kita bunuh orang kafir? Ada ayat bunyinya gini, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghluz alaihim. Wahai nabi, firman Allah ini di Quran, jahidil kuffar, perangilah orang kafir, bunuhlah mereka, waghluz alaihim, dan bersikap keraslah kepada mereka. Pertanyaannya, ayat ini boleh nggak diartiin sebagai halal membunuh orang kafir? Tidak boleh. Pelaku bom bunuh diri, jihadis di negara yang damai dan aman, itu menggunakan ayat seperti ini seolah-olah membunuh orang kafir hukumnya halal. Padahal tidak halal sama sekali.
Jadi banyak orang salah dalam menafsirkan ayat karena yang nyampein tafsir bukan orang yang mengerti ayat. Akhirnya ada perempuan datang ke kantor polisi bawa pistol, polisinya mau ditembak, perempuannya pakai cadar lagi. Sempat ramai dulu. Ada di Mesir orang bawa sepeda, Pak. Bawa sepeda, di belakangnya pakai tas ransel isinya bom. Di belakang tas dia isinya bom. Dia keliling, Pak, di Universitas Al-Azhar itu. Keliling dia di Al-Azhar, keliling. Dia mau nyari di mana ada kafe yang banyak orang kafirnya. Di Mesir itu kan tempat turis. Turis Mesir itu kan mancanegara. Enggak semuanya agamanya Islam. Di depan Al-Azhar itu ada satu pasar oleh-oleh namanya Khan Khalili. Di depan Khan Khalili ada masjid namanya Masjid Sidna Husain, Masjid Cucu Nabi. Di samping kanan kiri masjid banyak kafe-kafe turis, Pak. Turis muslim gak muslim. Nah, target dia yang pakai tas ini, targetnya masuk ke salah satu kafe tadi untuk melakukan bom bunuh diri. Ternyata pas ketangkep sama polisi, polisi Mesir canggih juga intelnya ya. Ketika mencurigai orang, kelihatan mencurigakan nih orang, diikutin sama polisi. Ketika diikutin sama polisi, perhitungan tuh polisi sudah mantap, pegang tangan kanannya. Ketika pegang tangan kanannya, orang itu berontak langsung mencet tombol bomnya. Di CCTV itu kelihatan sekali, Pak. Meledak dia, sampai polisi yang menangkap dia ikut meninggal juga dia. Karena sudah kadang tertangkap. Dicarilah komplotannya, ketemu. Ternyata target pasarnya adalah orang kafir untuk dibunuh dengan dalil ayat yang barusan saya baca. Padahal artinya bukan harus bunuh orang kafir. Kemudian itu al-kabiratus tsaniyah, dosa besar yang kedua, dilarang membunuh orang kafir apapun alasannya. Karena apa? Di Indonesia, negara kita ini negara damai, bukan negara perang. Sekalipun muslim mayoritas, non muslim di negara mayoritas muslim masuknya adalah kafiruz zimmi, orang non muslim yang wajib kita lindungi. Kalau ada orang non muslim dimanapun tempat tinggalnya, tinggal di Indonesia, kita sebagai muslim mayoritas wajib melindungi harta mereka, kemuliaan mereka, kenyamanan mereka, wajib kita lindungi. Karena dia masuknya kafir zimmi, bukan kafir harbi. Orang kafir yang boleh kita bunuh adalah orang kafir yang memerangi umat Islam secara terang-terangan. Kemudian al-kabiratu tsalitsah as-sihru, perkara sihir. Apa contoh perkara sihir? Apa contoh sihir, Bu? Jimat. Jimat termasuk sihir enggak? Pakai jimat. Pakai jimat termasuk bagian dosa besar. Apa contohnya? Saya pernah ada saya lupa tahun berapa itu. Pulang saya habis majelis malam, lewat kuburan Tanah Kusir. Kebetulan kok kayaknya enak, hati tuh pengen lewat kuburan gitu. Padahal mah jalan ada jalan yang lain ada, tapi pengen lewat kuburan. Tiba-tiba pas masuk ke kuburan, motor saya dicegat orang. Orang itu ngomong gini, "Lu ustadz di sini," kata dia. "Kenapa memang, Bang?" "Ayo adu ilmu sama gua," katanya. Di bahasa dia adu ilmu. Adu ilmu seperti apa, Abang mau? "Lu berdiri aja," kata dia. "Nanti lu gua serang dari jauh. Kalau lu jatuh berarti ilmu gua lebih kuat, lebih tinggi." Saya ngelihat saat itu bukan ngelihat tantangannya, tapi ngelihat ini ada peluang dakwah. Biar orang ini tidak, saya sudah sering dengar cerita,
orang ini sering bikin onar memang di kampung. Akhirnya dia dengan segala geraknya, dia dengan segala apa yang dibaca saya nggak ngerti itu, udah mencoba menjatuhkan, kita tidak jatuh. Walhasil, pokoknya udah banyak terjadi yang dia lakukan. Dia tidak bisa menjatuhkan, tentu perjanjian itu harus dijalankan. Kalau saya kalah, saya harus mengakui dia orang sakti. Kalau dia kalah, dia harus mengakui saya orang sakti. Saya lebih kuat. Masuklah kita ke obrolan, ternyata dia punya kertas, Pak. Kalau kita bahasanya jimat lah. Kertas putih, di dalamnya ditulis huruf Arab Quran, tapi tulisnya kebalik. Alhamdulillahirabbil alamin ditulisnya dari belakang ke depan. Kalau kita kan dari kanan ke kiri, kalau dia ditulis dari kiri ke kanan, tapi tidak disambung, dipatah-patah sama dia. Terus kertas itu dijahit pakai kain perban. Itu cakep lah jahit. Dan kertasnya itu bau minyak nyong-nyong banget, Pak. Minyak dukun, tahu kan minyak dukun? Bau tengiknya itu nggak enak sekali. Dengar cerita dari dia, selama ini belum bisa ada yang ngalahin dia katanya, karena pakai jimat tadi. Dia akan datangi setiap kuburan dan dia akan tantang setiap ustadz yang tinggal di wilayah kuburan tadi. Kita bukan punya ilmu, tapi kita punya Allah. Nggak ada kekuatan yang lebih canggih daripada kekuatan Allah. Nah, orang ini pakai jimat, kemudian ada kalung dia, batu cincin dibolongin tengahnya, dikasih minyak. Entah minyak apa itu. Hal-hal seperti ini termasuk bagian dari sihir. Tolong tinggalkan. Ada lagi dia pakai jimat, tulisannya itu kayak tulisan bahasa Thailand, Pak. Tahu tulisan Thailand ya? Aksara Thailand, nggak bisa kebaca sama manusia itu. Terus dia pakai tulisan simbol-simbol. Kalau dia bawa itu, ya dia jadi aman tentram. Hal-hal begitu termasuk syirik juga ke Allah dan dosa besar. Kemudian habis jimat apa? Termasuk bagian dari sihir, Pak. Barang pusaka, benda pusaka. Ya keris kah, ya ini yang lucu banget, Pak. Saya melihatnya lucu sekali. Di rumah istrinya nggak pernah dibeliin daster, tapi giliran beli minyak wangi buat nyuci keris 5 juta juga dijabanin sama dia. Istrinya nggak dirawat, saya tahu orangnya. Istrinya tuh ketika curhat itu ke istri saya, katanya ekonomi sulit. Pas kemarin 1 Muharram tuh orang pergi ke Gunung Lawu. Buat kata ngapain, Pak? Bahasanya buat apa? Recovery, bahasanya bahasa Inggris lagi dia. Recovery keris pusaka, Ustaz. Hal-hal begini tolong jangan dilakukan. Keris ya sudah, keris ya pajangan. Dulu kan keris digunakan untuk memperlihatkan kasta. Kasta orang dulu kalau pakai keris berarti dia kasta kesatria. Kalau pakai pacul berarti dia wilayahnya petani. Kalau dia pakai senjata pedang yang agak lurus gini berarti dia kasta orang berpendidikan. Nah, dulu begitu dipakai, bukan buat hal-hal yang berbau dengan urusan gaib. Terakhir, al-kabiratul khamisatu man usaka. Bapak Ibu yang pada punya usaha, ketika tidak mengeluarkan zakat wajib, maka telah melakukan dosa besar. Efeknya juga besar. Ada murid saya punya perusahaan 9 tahun. Perusahaan ini berjalan, omset bulanannya ratusan juta. Bulanan ratusan juta, bukan 100, Pak.
tapi belum sampai miliar, yang jelas ratusan juta, itu bersih. Tapi kok hutangnya banyak? Kok perusahaannya gitu-gitu saja? Workshopnya dia jeleknya luar biasa. Padahal untung bulanannya ratusan juta. Ternyata setelah di cross check 9 tahun dia berbisnis, dia tidak mengeluarkan zakat malnya. Menolak itu dengan sengaja termasuk dosa besar. Ngapain bayar zakat? Nggak usah bayar zakat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-kabiratu yang terakhir, dosa besar yang terakhir adalah dengan sengaja menolak untuk mengeluarkan zakat mal bagi pengusaha yang uangnya sudah cukup. Ustaz, kenapa kalau zakat fitrah orang miskin juga wajib bayar? Orang-orang miskin wajib bayar zakat nggak? Fitrah. Orang miskin wajib bayar, sedangkan hasil zakatnya dibalikin lagi ke orang miskin. Itu bagaimana Ustaz? Ternyata kalau zakat fitrah itu dikeluarkan oleh setiap kepala, tujuannya untuk tathhirul mal, mensucikan harta. Karena bukan cuma orang kaya yang kadang hartanya kotor, orang miskin juga kadang hartanya kotor. Contohnya apa Pak? Itu contoh aja nih, di depan itu lahan orang, ya enggak? Di Jakarta sekarang kan orang miskin kalau mau dapat duit gampang, lahan orang dikasih aja tali rapia, bisa jadi parkiran. Tanah dia bukan? Dapat duit nggak dari situ? Dapat. Hukumnya apa dapat duit dia itu? Banyak hal-hal yang ternyata menjadi sebab kotornya harta kita, nggak menentu apakah dia kaya atau miskin. Makanya orang miskin juga wajib mengeluarkan zakat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga yang disampaikan bisa bermanfaat. Kita sudah sampai di Al-Kabiratul Khamisah. Insyaallah di pertemuan selanjutnya